Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Mbah Darwono Channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Selamat menyaksikan. Saudara sebangsa dan setanah air, dari berbagai sumber, terutama dari media-media massa yang ada, media mainstream atau media online, kita bisa membaca bahwa para ahli, terutama Menteri Keuangan, memperhitungkan bahwa akhir September saat ini Indonesia akan memasuki masa resesi. Adanya masa resesi tentunya kehidupan akan semakin berat. Kehidupan tidak berjalan landai, tapi kehidupan bagaikan menapaki tobak-antobak, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Balad. Karena dalam kondisi yang sulit ini, apalagi ditambah dengan pandemik dan juga berbagai efek sampingnya, tentu saja membuat kita harus melakukan hal-hal yang sangat diperlukan dalam kondisi ini. Kembali pada surat Al-Balad, kita tentu saja bisa belajar bahwa terkait dengan masalah kesulitan itu di sebuah negeri, orang yang beruntung itu adalah mereka yang melakukan tawassobisob wa tawassobil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ya, bahwa dalam gambaran dari surah Al-Balad yang menggambarkan tentang kondisi negeri yang atau masyarakat di mana kita harus melakukan langkah mendaki, yang beruntung salah satunya digambarkan adalah mereka yang mau melakukan tausiyah dalam kesabaran, watawasabil marhamah, dan mau saling berkasih sayang. Terkait dengan kesabaran, kita tentu saja tidak asing dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi wasiat saling sabar tentu saja terkait dengan upaya kita mendapatkan pertolongan Allah, yakni dengan sabar, dan tentu saja sebagai orang beriman adalah sholat. Bagi orang beriman, berbagai kondisi tidak akan menyebabkan dirinya frustasi, apalagi sampai bunuh diri. Kita masih punya sandaran untuk mendapatkan pertolongan, yakni Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menentukan untuk melakukan apapun. Nah, terkait dengan masalah sabar,
dalam sebuah kajian tasawuf di pondok kami, di Pondok Pesantren Budi Mulia, oleh Kiai Haji Supratno Ibnu Juraimi Allahyarham. Beliau memberikan definisi dinamis. Saya katakan dinamis karena semua yang diartikan dalam sabar itu terkait dengan gerak kita, upaya kita. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan pertama, sabar itu menurut beliau, sabar itu pikirane obah, tenagane polah, dan hatinya pasrah. Sabar itu pikiran kita ubah, kita berpikir kreatif, berpikir cerdas tentunya. Dalam film Al-Kaisu Mandana Nafsahu wa Amila Lima Ba'da Mauti, kita berpikir kreatif yang positif, kreatif yang visioner, karena kita tidak menghalalkan segala cara, karena kita yakin ada kehidupan setelah dunia ini. Maka kita mencari jalan kreatif yang positif, bukan kreatif yang licik, ya. Bukan kreatif negatif yang dimaknai licik, yang menghalalkan segala cara. Tidak. Orang beriman akan terus berpikir, pikirane obah, dengan pikiran-pikiran yang positif dan kreatif, dengan catatan sebagai Al-Kais. Yang kedua aspeknya adalah tenagane polah. Jadi di dalam sabar itu kita harus tetap berusaha, ikhtiar fisik kita dengan tenaga yang kita lakukan, upaya fisik secara maksimal. Tentu saja dengan pikiran cerdas tadi. Ya. Dan dengan jalan kreatif ini, dengan pikiran yang kreatif, dengan tenaga yang polah yang efektif, diharapkan kita mendapatkan hasil-hasil yang sesuai dengan janji Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan setetes pun keringat kita. Dan yang terakhir adalah kita perlu atine pasrah. Hati kita pasrah. Kita tawakal kepada Allah karena kita yakin bahwa segalanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 unsur dari sabar yang saya peroleh dari Kiai Haji Supratno Ibnu Juraimi Allahyarham dalam kajian tasawuf di Pondok Pesantren Budi Mulia. Mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama, dan dengan sabar dan sholat, insya Allah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, dunia selalu kagum dengan Indonesia yang selalu bisa mengatasi krisis, bukan karena apa-apa, karena pertolongan Allah. Krisis 98 kita bisa melihat, waktu itu kita diwarnai dengan banyak, kita menggelar istighosah, menggelar salawatan, menggelar berbagai ibadah yang mendekatkan kita, dan alhamdulillah kita bisa mengatasinya. Kali ini tentu saja tidak bisa seperti dulu dengan berjamaah melakukan istighosah kubro, melakukan sholawatan,
Tentu saja bisa sebetulnya, tapi tentu saja dengan online, ya. Seperti di sekolah kami biasanya melakukan pembacaan selawat nariyah, tahlil dan sebagainya di malam Jumat secara online dengan Zoom. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah tetap melindungi kita dan tetap memberikan pertolongan pada kita dan kita selalu bahagia baik dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hijau sejarah tanpa darah, tanpa nanah. Pada nyanyian surgawi tanpa nada pongah, pada hati yang pasrah menadah berkah.